Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Triana, NPM 2114344144 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikandea Astria, NPM 2114344149. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, NPM 2114344137. Rantai makanan dan jaring makanan berdasarkan ekosistem. A. Rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Macam-macam rantai makanan. Rantai makanan terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Rantai makanan pemangsa. Rantai makanan pemangsa ialah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contoh, kelinci yang dimakan ular, lalu ular dimakan oleh elang. Yang kedua, rantai makanan saprofit. Rantai makanan saprofit ialah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya, elang mati lalu dimakan oleh bakteri. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ialah rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya, pohon besar, benalu, lalu manusia, lalu dimakan oleh kutu. Dalam rantai makanan terdapat 2 tipe berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, yaitu 1. Rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput atau grazing food chain adalah rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai trofik awalnya. Contoh dari grazing food chain adalah rantai makanan yang kamu ketahui biasanya seperti rumput dimakan oleh belalang, lalu dimakan oleh tikus, lalu dimakan oleh ular, dan sebagainya. Yang kedua, rantai makanan detritus. Adapun rantai makanan detritus atau detritus food chain adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari memakan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari rantai makanan detritus ini adalah serpihan daun yang dimakan cacing tanah, lalu dimakan ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Contoh rantai makanan. 1. Rantai makanan di laut. Bumi kita didominasi dengan jumlah yang besar oleh lautan. Oleh karena itu, laut adalah ekosistem berbasis perairan yang terbesar di dunia. Tak heran ada banyak sekali rantai makanan di dalamnya. Berikut beberapa contoh rantai makanan di laut. Yang kedua, rantai makanan di hutan. Hutan merupakan ekosistem alami yang memiliki keanekaragaman hayati dengan intensitas tinggi. Tak kalah jumlah rantai makanan di hutan juga tergolong banyak, beragam, dan juga rumit. Berikut contohnya. Yang ketiga, rantai makanan di sawah. Di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah. 4. Rantai makanan di kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan yang menyebabkan rantai makanan di dalamnya cukup rendah karena jumlah makhluk hidup yang juga rendah. Berikut contohnya. Selanjutnya, jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan yaitu membentuk suatu ekosistem. Fungsi jaring-jaring makanan antara lain: 1. Jaring-jaring makanan berfungsi menggambarkan suatu interaksi makhluk hidup yang ada di sebuah ekosistem. 2. Menghubungkan antara rantai makanan satu dengan rantai makanan lainnya dalam sebuah ekosistem. 3. Sebagai pembeda mana jenis tumbuhan sebagai produsen, hewan herbivora, dan karnivora. 4. Untuk mengetahui tingkatan organisme dalam sebuah hubungan setiap rantai makanan. 5. Jaring makanan berfungsi menggambarkan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Contoh jaring-jaring makanan. 1. Jaring-jaring makanan di darat. Seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Dalam contoh itu saja sudah ada cukup banyak rantai makanan. 2. Jaring-jaring makanan di laut. Zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati yang kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. 3. Jaring-jaring makanan di sawah. Sawah juga memiliki salah satu habitat yang terdapat makhluk hidup tinggal di dalamnya. Tentu saja dari beragam makhluk hidup di sana membuat adanya jaring-jaring makanan demi mempertahankan hidup suatu makhluk hidup. Contohnya, padi sebagai produsen dimakan oleh ulat atau belalang, kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa juga bisa memakan ular, burung pemangsa mati lalu diuraikan oleh bakteri. 4. Jaring-jaring makanan di air tawar. Tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, udang dan siput, kemudian hewan tersebut dimakan oleh ikan besar, kodok atau ular. Bebek dan bangau bisa memakan udang, kodok dan ikan besar, ular, bangau, dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang. Perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Ini membuat jaring-jaring makanan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Jika skemanya digambar, jaring-jaring makanan akan terbentuk seperti jaring laba-laba. Selain itu, jaring-jaring makanan bisa meningkatkan kemampuan adaptasi dan persaingan untuk bisa bertahan hidup. Tidak seperti rantai makanan yang tak berhubungan dengan bagaimana makhluk hidup bersaing mendapatkan makanan. Dalam satu makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya, sehingga menciptakan garis-garis yang saling bersilangan.